Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 hari dicari, seorang pencari siput di Kutai Timur ditemukan tewas diterkam buaya. Tersinggung karena namanya tidak disebut oleh Ketua Dewan, Sultan Sambaliung tinggalkan sidang paripurna DPRD Berau. Pembangunan bendungan dan intake di Sepaku Penajam Pasir Utara digugat jaringan advokasi tambang. Anggota DPRD Berau ini berupaya menahan Sultan Sambaliung, Datuk Amir, yang akan meninggalkan gedung DPRD. Itu dilakukan anggota DPRD sejak dalam ruang sidang. Datuk Amir mengaku dirinya tersinggung oleh sikap Ketua DPRD Berau yang tidak menyebut namanya saat membacakan sambutan. Udah nanti seluruh masyarakat, seluruh hamba rakyatku itu kubeberkan sana. Saya maafkan, tapi itu kan di luar manusia, kan kita umum banyak yang melihat. Tapi caranya begitu, seolah-olah saya ini diadu domba dengan gunung tabur. Nah, jadi saya tidak senang kalau begitu itu. Usai sidang, Ketua DPRD Berau Madripani mengaku khilaf dan bukan bermaksud menyinggung Sultan. Untuk menebus kesalahannya itu, Madripani berulang kali menyampaikan permohonan maaf. Oh sih, dan memang DPR dari awal kan sudah juga menyebutkan jika memang saya hilaf, di akhir yang terhormatnya saya sudah memohon maaf jika ada yang terlewatkan. Ya tapi sudahlah, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, apa mati lambat seperti apa atau tapi ini kesalahan saya pribadi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah tentunya saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat. Tidak ada sedikit pun saya ingin mencederai beliau. Misalkan persiapan rapat baru. Tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, Ketua DPRD juga menemui Sultan usai sidang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ismail Mustaming Selasa siang dilantik menjadi anggota DPRD di sisa masa jabatan 2019-2024. Ismail melalui pergantian antar waktu setelah anggota terdahulu, yakni Jasmine Hambali tersandung perkara jual beli lahan. Ketua DPRD Berau Madripani menyebut pergantian ini perlu dilakukan untuk melengkapi jumlah anggota DPRD. Selanjutnya, Ismail Mustaming akan duduk di Komisi 1 dan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda sesuai keputusan fraksi PKS. Tadi kan sudah diangkat di Komisi 1 beserta Bapemperda. Maka beliau akan bekerja sesuai dengan tupoksinya, baik itu di Komisi 1 ataupun di Bapemperda. Karena yang menunjuk sesuai dengan tatib yang menempatkan Pak Ismail M ini sebagai pengganti antar waktu itu ya tentunya dari ketua fraksi dan partainya itu sendiri. Itu ditempatkan di Komisi 1 sama Bapemperda. oke siap. Atas pengabdian dan jasa-jasanya. Ismail menyatakan akan belajar banyak agar tidak tertinggal dari anggota dewan lainnya. Sebelum dilantik, ia pun sudah banyak mendapat masukan dari sesama anggota partai yang duduk di DPRD. Persiapan rapat baru pergantian waktu. Ya setidaknya harus lebih dekat dengan teman-teman yang sudah pengalaman, terutama fraksi
praksi-praksi memang ketua-ketua praksinya harus didekati bagaimana cara supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Itu dewannya seperti itu. Dari partai sudah ada membekali pengetahuan ke dewanan sebelumnya? Sudah ada. Selama beberapa bulan pendidikan yang lama? Hanya memperdalam aja untuk ke depan aja tentang pencalonan. Oke, siap. Sementara Jasmine Hambali hingga kini masih menjalani masa penahanan di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Manajemen Rumah Sakit Haji Darjat atau RSAD Samarinda harus menyelesaikan perselisihan dengan pekerjanya dalam waktu 10 hari. Desakan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Disnaker dan Komisi 4 DPRD Samarinda di ruang F Senin siang. Kepala Disnaker Samarinda, Wahyono Hadiputro menegaskan, penuntasan kewajiban RSAD ini menjadi puncak penyelesaian sengketa antara pekerja dan RSAD. Jika RSAD tidak menepati kewajibannya, maka pekerja disarankan menempuh jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industrial. Anjurannya ya perusahaan wajib membayar, ada yang bayar kekurangan upah, ada yang bayar THR, ada kekurangan upah, keterlambatan bayar upah, bayar THR, bayar Nah, dari RSAD sendiri seperti apa tuh? jawabannya menerima. Menerima Mas ya? Tapi dengan mempertimbangkan itu tadi. Memberikan tenggat waktu nggak ada? Itu tadi. Oh, 10 hari 10 setelah hari, ya? anjuran ini dikeluarkan, itu dia harus memberikan tanggapan. Dan tanggapannya sudah. Oke. Menerima semuanya. Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda Sri Pujiastuti menyatakan semua tuntutan pekerja RSAD sudah dimasukkan dalam notulen rapat. Ia berharap sengketa ini terselesaikan dengan jalan damai. Itu 8 tuntutan ya, 8 tuntutan itu yang gaji yang belum dibayarkan, sisa gaji ya tahun 2022 tidak dibayarkan, gaji tidak sesuai UMK ya, lalu THR yang tidak dibayarkan penuh, jadi dibayarkan separuh gitu ya, lalu THR yang tidak dibayarkan kepada sebagian karyawan. Nanti kita cari, kita telusuri, karena kalau udah bicara tentang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, kita hubungannya dengan pengawasan. Pengawasan itu ada di provinsi ya, kita akan juga konsultasi dengan bagian pengawasan. Melengkapi rapat tersebut, Komisi 4 akan mengundang pekerja untuk didengar langsung keterangannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.